Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai kisah Jelangkung. Cerita misteri ini bersumber dari catatan Yohanes. Lalu seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Jelangkung, permainan dengan mantra yang sangat khas, yaitu datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ini akan memasukkan beberapa roh gaib ke dalam boneka yang sudah dibuat sedemikian rupa. Di dalam permainan itu, orang yang bermain bebas menanyakan apa saja kepada roh yang masuk ke dalam boneka tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak. Cerita ini Mimin angkat dari kisah nyata, di mana salah seorang pemainnya adalah ayah Mimin sendiri. Sebut saja namanya Pak Tony. Semasa mudanya dulu, Pak Tony dan teman-temannya sering memainkan jelangkung. Niatnya hanya sekedar mengisi waktu kosong, dan ada juga dari temannya yang meminta nomor togel. Baik, sebelum Mimin mulai ceritanya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu dalam lindungannya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian mendengarkan kisah ini, sosok-sosok yang ada akan hadir di antara kalian. Pada suatu pagi, Tony, Toro, Agus dan Narji sudah merencanakannya. Nanti malam ya, mumpung malam Jumat, kata Agus. Semua mengangguk. Peralatan berupa boneka yang terbuat dari batok kelapa sebagai kepalanya, dan kayu yang membentuk plus sebagai tangan dan kaki. Lalu ada jepit yang dibuat untuk menjepit kapur. Kapur tersebut nanti digunakan sosok itu untuk menulis ke papan yang sudah disediakan. Malam hari pun tiba. Sesuai perjanjian, sekitar pukul 10 malam, semua berkumpul di tengah sawah. Bonekanya biar kamu aja Ji yang pegang, kata Agus, dan diiyakan oleh Tony. Kan kamu yang lebih tahu daripada kita, ungkap Tony. Narji pun menyetujui, dan dia mengambil boneka jelangkung itu. Yang awalnya suasana dingin di tengah sawah seketika menjadi panas saat Narji mulai memegang bonekanya. Papan tulis disiapkan. Semua mulai melantunkan mantra pemanggil arwah-arwah penasaran untuk masuk ke dalam boneka tersebut. Tangan Narji mulai bergerak sendiri, semakin lama semakin cepat. Sudah ada sosok yang masuk ke dalam boneka itu. Siapa kamu? Tanya Tony. Jelangkung itu mulai bergerak menuju papan tulis yang masih dipegang oleh Narji dan menuliskan sebuah nama. Amir, kata Toro. Lalu Toro melanjutkan untuk bertanya. Dari mana kamu? Paraktis, kata Agus. Di mana itu? Kata Agus. Tulisan yang tidak begitu jelas membuat mereka harus pintar dalam mengeja kata atau kalimat dari jelangkung tersebut. Jelangkung itu mulai bergerak kembali untuk menuliskan sesuatu. Paraktis? Oh, mungkin maksudnya perang Tritis, Gus, kata Toro. Meskipun tidak ada yang indigo, namun keempatnya ini tergolong manusia yang pemberani. Tidak lama, jelangkung itu menuliskan sebuah kata lagi. Darah. Sontak membuat keempat orang itu kaget. Darah apa? Ditanya oleh Toro. Kematian, kata jelangkung itu dengan metode tulisan. Kamu bunuh diri? Tanya Tony. Dibunuh, jawab jelangkung itu. Mereka semua kaget, lalu bertanya lagi. Dibunuh di perang Tritis? Tanya Tony lagi. Tidak, di rumah, jawab si jelangkung tersebut. Suasana mulai mencekam. Tony menoleh ke arah Agus sambil isyarat dikeluarkan saja. Lalu Narji mencoba menyuruh arwah Amir ini untuk keluar dari boneka jelangkung itu. Namun jelangkung itu kembali bergerak dan menuliskan, cari pembunuhku. Tony memberikan isyarat dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Begitu juga dengan Agus dan Toro kepada Narji. Kami tidak bisa, kata Narji sembari melanjutkan omongannya. Kamu pulang saja.
Jelangkung itu kembali mengendalikan tangan Narji dan menuliskan kata. Tidak. Narji pun kembali bilang kalau mereka tidak bisa mencari pembunuhnya. Akan tetapi, dengan nada yang agak tinggi, jelangkung itu marah. Jelangkung itu mengendalikan tangan Narji bergerak cepat, seperti ingin terbang lalu turun kembali. Karena khawatir dengan Narji, Agus refleks ikut memegangi jelangkung itu. Namun tetap saja tidak kuat dibuatnya. Tangan mereka berdua kalah kuat dengan energi arwah di dalam boneka. Tidak lama mereka berdua terpental ke belakang dan jelangkung itu seperti terlempar. Toro berdiri membantu membangunkan Nardi dan Agus. Lalu Tony mengambil boneka jelangkung itu. Sudah keluar, kata Tony. Namun bukannya kapok, mereka malah mencoba memasukkan arwah lain lagi. Mereka kembali duduk melingkar dan membacakan mantra-mantra pemanggil arwah. Kali ini boneka dipegang oleh Tony, karena Narji yang sudah dibuat kelelahan oleh arwah Amir. Mantra sudah dibacakan, namun masih saja belum ada arwah yang masuk. Mereka terus mengulang mantra itu. Baru yang ketiga kalinya mantra itu dibacakan, jelangkung itu mulai bergerak pelan. Masuk-masuk, kata Tony kepada Toro. Masih pelan? Belum sepenuhnya masuk, jawab Narji. Lalu mereka membacakan kembali mantranya, dan benar, gerakan jelangkung mulai cepat. Kali ini Tony kewalahan. Tony hanya bisa diam karena bingung bagaimana cara mengendalikan jelangkung itu. Siapa yang ada di sini? Tanya Narji. Jelangkung itu mulai menuliskan sebuah nama. Susiati. Cewek dia cewek, seru ini, kata Agus. Semuanya tertawa. Dari mana kamu? Tanya Narji. Lawu, kata dari tulisan jelangkung itu. Kamu dari bangsa manusia apa jin? Tanya Agus. Manusia, kata jelangkungnya. Meninggalmu karena apa? Kembali Agus bertanya. Gantung, kata jelangkung itu. Susah nafas. Lalu jelangkung itu menambahinya dengan tulisan susah nafas. Mungkin maksudnya dia meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri, jelas Narji. Lalu keluargamu sekarang di mana? Lanjut Narji. Barat, jawab jelangkung tersebut. Kenapa kamu tidak kembali keluargamu? Tanya Agus. Kasihan ibu, kata jelangkung itu. Tony pun memberi isyarat. Dia kelelahan memegangi boneka itu yang terus bergerak. Tunggu, seru ini, jawab Agus. Jelangkung itu tiba-tiba menuliskan kata lagi di atas tulisan kasihan ibu. Darah. Darah apa? Di sini tidak ada darah, tegas Narji ke arwah yang ada di dalam boneka jelangkung tersebut. Ajem celeng, atau bahasa Indonesia, ayam hitam. Agus memberi isyarat menaikkan kepalanya kepada Narji. Maksudnya, dari mana kita dapat ayam hitam itu? Ada Gus, milik Pak Lekmo, jawab Narji sambil bercanda. Mana mungkin kita menumbalkan ayam Pak Lekmo? Bisa-bisa dia marah, jawab Agus dengan wajah serius. Tenang Gus, dia hanya menggertak saja, kata Narji menenangkan Agus. Jelangkung itu bergerak cepat hingga membuat Tony jatuh tengkurap. Masih terus bergerak cepat, Toro dan Agus mencoba membangunkan Tony. Namun tidak dengan Narji, dia hanya tertawa. Tony pun bangun, namun tangannya masih terus memegang jelangkung itu. Papan tulis dihapus, jelangkung itu mulai menuliskan kata per kata lagi. Darah atau gentayangan. Arwah Susi yang berada di dalam boneka jelangkung itu mengancam mereka bertiga akan gentayangan di antara mereka. Agus semakin ketakutan dibuatnya. Ji, gimana ini? Tanya Agus. Narji hanya tersenyum santai menanggapi pertanyaan Agus yang ketakutan. Beda halnya dengan Tony. Dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Sesekali dia sampai dibuat berdiri, lalu duduk kembali oleh jelangkung itu. Gerakan jelangkung itu semakin cepat, lalu mendekati papan tulis dan menuliskan, menghantui kalian. Narji masih tertawa, karena menurutnya
tidak akan mungkin arwah itu mengikuti mereka hingga pulang ke rumah masing-masing. Namun beda halnya dengan Agus dan Toro yang tidak bisa menutupi ketakutannya. "Jika dia benar-benar menghantui kita gimana, Ji?" kata Toro. "Sudah tenang, tidak mungkin," jawab Narji. "Ya sudah, gini, kita akan membacakan mantra buat memulangkanmu. Gimana?" kata Narji ke jelangkung itu. "Tidak bisa," kata dari hasil tulisan jelangkung itu. Agus menoleh ke Narji. Begitupun juga dengan Toro. Secara refleks langsung menoleh ke arah Narji. Narji langsung membacakan mantra untuk mengeluarkan arwah itu dari boneka jelangkungnya. Namun hasilnya di luar dugaannya. Arwah itu masih tidak keluar. Jelangkung itu masih terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Tony merasa capek memegangnya. Namun ketika Tony ingin melepaskan jelangkungnya, tangannya tidak bisa ia kendalikan. "Ini kenapa bisa begini?" kata Tony dalam hati. Jelangkung itu kembali menuliskan kata-kata, "Kalian mati." Sontak, semua pun kaget, begitu juga dengan Narji. Kali ini, dia tidak lagi bisa bercanda seperti sebelumnya. Mantra yang ia baca untuk mengeluarkan arwah itu gagal. "Ton, lempar saja," kata Narji. Semua panik mendengar omongan Narji. Tony mencoba melemparkan boneka itu. Namun tangannya masih sulit untuk ia kendalikan. "Lempar, Ton," kata Narji. "Nggak bisa, Ji," jawab Tony sambil nafasnya yang mulai tidak beraturan. Nafas Tony yang ngos-ngosan membuat Tony sulit mengatur fokusnya. Pikirannya pun kalang kabut, takut dialah yang menjadi tumbal keganasan arwah Susi untuk yang pertama kalinya. Karena dia yang memegang jelangkung itu. "Gimana ini, Ji?" kata Tony sambil tangannya terus bergerak ke sana kemari sesuai keinginan dari jelangkung tersebut. "Lempar, Ton," Agus menjawab. Narji pun mengisyaratkan kepada Tony agar segera melempar jelangkung itu. Baca, Ton," kata Toro. "Baca apa, Tor?" kata Tony yang dibuat gugup oleh jelangkung itu. Tangan Toro mendekat ke arah jelangkung itu. Dia mencoba mengambil alih untuk memegang jelangkung itu. "Lepas, Ton," kata Toro. Tony mengangguk sambil jarinya mencoba sedikit demi sedikit melepaskan genggamannya. Akhirnya Tony berhasil melepaskan genggamannya. Badannya tiba-tiba lemas dan dia pun terjatuh. "Ton, gak apa-apa kamu, Ton," kata Agus. Sedangkan Toro mulai sibuk mengendalikan jelangkung yang bergerak terus. Tony hanya mengangguk, menandakan dia gak apa-apa, meskipun badannya lemas. "Tor, lempar, Tor!" Narji menggebu-gebu, menyuruh Toro melempar jelangkungnya. Toro mulai tenang, menarik nafas dalam-dalam, lalu melempar jelangkung itu sembari mengembuskan nafasnya. Jelangkung terlempar jauh. Toro juga terpental ke belakang. Dia jatuh terlentang, matanya merem. Narji dan Agus panik. "Tor, gak apa-apa kamu, Tor. Bangun, Tor," kata Agus sambil tangannya menggoyang-goyangkan badan Toro. Tidak ada jawaban dari Toro. Matanya masih merem. "Tor," kata Tony yang badannya masih terlentang sambil menoleh ke arah Toro. Tony menguatkan badannya untuk bangun lalu mendekati Toro. "Jelangkungnya mana?" kata Tony. "Ini Toro tidak sadarkan diri, sedangkan kamu masih sibuk ngurusin jelangkung," kata Agus marah. Karena panik dengan keadaan Toro yang masih tidak sadar, Tony hanya diam sambil matanya terus melihat ke arah Toro yang terkapar. "Ji, gimana ini?" kata Agus. Agus menanyakan kepada Narji, karena di antara mereka berempat, hanya Narji yang agak mengerti tentang gaib-gaib. Narji menoleh ke arah Agus. Masih saja Narji terdiam. Sebenarnya, Narji sendiri bingung apa yang harus dia lakukan agar Toro bisa terbangun. Semuanya diam tanpa kata, bingung. Mereka saling menoleh satu sama lain. Sesekali mereka melihat Toro yang masih terkapar. Cukup lama terdiam, lalu Narji menyuruh teman-temannya membawa Toro pulang ke rumah Narji.
Toro pun dibopong oleh Tony. Mereka semua berjalan pulang melewati jalan setapak di antara tebu-tebu di sawah. Belum sampai setengah perjalanan, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara orang yang berlari melewati tebu-tebu di sampingnya. Karena kaget, mereka semua secara refleks berhenti. Narji yang berada di barisan paling depan menoleh ke belakang. "Kalian dengar?" kata Narji. "Iya Ji, dari kanan," kata Agus. "Apa barusan Ji?" kata Tony. "Gak tahu juga. Ya udah, kita lanjut jalan lagi," jawab Narji. Hanya beberapa langkah, suara seperti tadi pun kembali terdengar. Masih dari sisi kanan mereka, namun arahnya berbalik. Lagi-lagi mereka semua berhenti. Agus pun menoleh ke arah suara itu. Memang saja tebunya bergerak, namun Agus tidak berani mengucap sepatah kata pun. "Lanjut yuk," ajak Agus kepada teman-temannya. Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanan itu. Mereka mempercepat langkahnya. Toro masih saja tidak sadarkan diri. "Gimana dengan Toro Ji?" tanya Agus lagi. "Sudah biar, nanti kita semua minta tolong Mbah Roso ya," jawab Narji dengan terus berjalan tergesa-gesa. Suara itu kembali, namun kali ini tidak menghilang. Sosok perempuan jelas di depan Narji yang membuat langkah Narji terhenti. Tony dan Agus pun berhenti secara mendadak hingga saling menabrak. Setan Gus, kata Tony. "Iya Ton, kabur Ton," jawab Agus. Narji yang mundur beberapa langkah sambil matanya saling menatap dengan sosok perempuan di depannya. Perempuan itu tertawa. Tony dan Agus pun berlari kembali melihat temannya lari. Narji mengembalikan badannya lalu ikut berlari juga. Namun kecepatan lari mereka masih kalah cepat dengan sosok perempuan itu. Karena secara tiba-tiba sosok perempuan itu langsung berada di hadapan mereka lagi. Agus menjerit keras, lalu sosok tadi sudah berada di depannya. "Apa yang kamu mau?" kata Narji dengan suara keras dari barisan paling belakang. "Antarkan saya pulang," jawab perempuan itu. "Susi, dia Susi," kata Agus berbisik ke Tony. Iya Gus, jawab Tony. Narji menepuk tangan Tony, mengajak Tony kabur pulang. "Kita tidak bisa," kata Narji sambil menarik tangan Tony untuk lari. "Gus, kabur!" jerit Narji. Akhirnya mereka bertiga kabur, kembali berharap tidak dihadang lagi oleh arwah Susi. Tidak berpikir apa-apa dari ketiganya, mereka hanya fokus berlari dengan cepat agar bisa cepat sampai di rumah Narji. Arwah Susi masih terus membuntuti mereka hingga mereka sampai di rumah Narji. Namun arwah Susi berada di atas pohon tua. Niat Narji yang ingin membawa Toro ke Mbah Roso diurungkannya, karena Toro sudah siuman meskipun keadaannya yang masih lemas. "Sudah bangun kamu Tor?" kata Narji. Toro yang masih lemas tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Narji. Namun erangannya sudah cukup buat mereka memastikan Toro sudah sadarkan diri. Di tengah-tengah istirahat mereka, tiba-tiba suara tertawa Susi menghancurkan ketenangan mereka. "Susi Ji," kata Agus. "Iya Ji, gimana ini?" sambung Tony. Belum sempat Narji menjawab, tiba-tiba Toro terbangun. Setelah duduk, dia menanyakan kepada teman-temannya. "Kenapa Susi? Kita biarkan saja, kita lupakan Susi, agar dia tidak semakin mengganggu kita," jawab Narji. "Ada apa sih ini?" tanya Toro lagi. "Susi mengikuti kita Tor," jawab Agus. "Oh iya, saya ingat tadi saya bermimpi dikejar-kejar hantu kuntilanak hingga ke sudut ruangan," kata Toro. "Lalu gimana Tor?" tanya Narji dan Tony. "Sudah gitu aja," jawab Toro. Tapi Ji, kejadian kejar-kejaranku sama kuntilanak itu seperti lama sekali," kata Toro yang kembali menjelaskan kejadian di mimpinya.
Itu Susi. Sontak Tony menyeletuk. Iya, Susi Thor, sambung Agus. Susi, arwah yang masuk ke dalam jelangkung tadi, tanya Toro. Mereka semua mengangguk dengan wajah penuh takut. Toro langsung memalingkan wajahnya ke depan rumah, menyoroti bagian-bagian dari pohon-pohon besar di depan rumah Narji. Lihat apa Tor? Tanya Agus. Gelagat Toro membuat Agus takut karena dia pikir aneh. Dari yang tadi dia pingsan lama banget. Habis itu bangun, cerita mimpi dikejar kuntilanak. Lalu matanya tiba-tiba melihat ke arah pohon-pohon besar. Biasanya kuntilanak itu tempatnya di atas pohon. Siapa tahu Susi di sana. Jawab Agus. Sudah lupakan saja Thor, kata Agus. Setelah itu, mereka tidak lagi mendengar suara Susi. Mereka melanjutkan obrolan hingga subuh. Sesekali waktu mereka mengobrol, memang sekelibatan sering lewat. Namun mereka tidak menghiraukan. Hingga pada akhirnya, setelah subuh mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Arwah Susi tidak berhenti di situ. Saat siang hari, suara tangisan Susi bisa menghantui warga sekitar. Kebetulan memang rumah Toro, Tony, Agus dan Narji masih satu desa. Anak kecil umur 5 tahun, anak dari tetangga mereka yang bernama Mas Budi pun tidak berhenti menangis. Anak kecil yang bernama Zara itu selalu menuju ke arah jendela ruang tamunya. Mah, ada kakak cewek jelek, kata itu yang selalu terucap dari mulut Zahra. Teror arwah Susi terus berlanjut. Susi terus menampakkan dirinya di jendela-jendela rumah warga yang tidak terlalu jauh dari rumah Toro, Tony, Agus dan Narji. Rumah mereka pun sering menjadi teror arwah Susi. Hingga pada saat kesabaran sesepuh sana, yaitu Mbah To telah habis. Mbah To berniat melaporkan kejadian yang mengganggu ketenangan di sekitar rumahnya ini ke Baroso. Karena Baroso memang terkenal dukun di desa tersebut. Baroso sering mengobati orang-orang sakit yang terkena santet dan juga sering menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Sehabis maghrib, ketika Mbah To berniat akan menemui Baroso, tiba-tiba dihentikan oleh Susi. Mau kemana Mbah? Kata Susi. Mbah To yang ketakutan mencoba buat tenang, lalu menjawab pertanyaan Susi dengan terbata-bata. Siapa kamu? Saya mau ke Baroso. Pergi kamu. Jawab Mbah To. Saya tidak akan mengizinkanmu pergi Mbah. Sebelum kamu siapkan saya darah ayam hitam. Jawab Susi. Tunggu di sini kamu, kata Mbah To yang kembali ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama, Mbah To kembali keluar rumah membawa sebilah samurai. Sini kalau kamu berani, kata Mbah To. Susi hanya menertawakan sikap Mbah To, lalu Susi terbang dan menghilang. Ayo ikuti, kata Agus. Mereka perlahan membuntuti Mbah To. Mbah To pun terus berjalan. Namun tiba-tiba Mbah To berhenti. Sepertinya dia curiga ada yang membuntutinya dari belakang. Ketika tahu Mbah To berhenti, mereka berempat langsung bersembunyi di balik pohon dan semak-semak. Sini Ci, ketahuan kamu kalau di situ, kata Agus. Karena Narji bersembunyi di balik pohon. Sambil tengkurap, Narji merayap mendekati ke arah Agus. Bahaya Agus, kata Narji. Mereka semua sudah bersembunyi, jadi saat Mbah To menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Cuman perasaanku aja, kata Mbah To. Lalu Mbah To melanjutkan perjalanannya menuju rumah Baroso. Toro dan kawan-kawannya juga ikut melanjutkan membuntuti Mbah To. Semakin dekat Mbah To di rumah Baroso, arwah Susi tiba-tiba muncul di atas pohon. Posisi Mbah To waktu itu tepat berada di bawah pohon itu. Karena mendengar suara tawa Susi, Mbah To berhenti sejenak, lalu menengok ke atas. Kaget ada Susi di sana, namun emosi di dalam tubuhnya membuat Mbah To tidak takut sama sekali. Sini, turun, kata Mbah To sambil mengacungkan samurai yang dia bawa tadi. Susi hanya terus tertawa. Turun, kata Mbah To lagi. Susi itu Ci, kata Agus.
yang takut sambil tangannya menggoyang-goyangkan badan Narji. "Tenang Gus, nanti ketahuan," jawab Narji dengan nada rendah. Agus yang panik membuat suara pada semak-semak itu. Akhirnya fokus Mbah To terpecah. Dengan cepat, Mbah To melihat ke belakang. "Siapa itu?" kata Mbah To. Karena tidak ada jawaban, Mbah To kembali melihat ke arah Susi. Namun, Susi sudah tidak ada. "Woi, kuntilanak, kemana kamu? Sini kalau berani," kata Mbah To menantang Susi dan tiba-tiba menghilang. Karena berisik, Mbah Roso pun keluar dari rumahnya. "Siapa itu berisik?" "Saya So," kata Mbah To teriak. "Ada apa toh? Berisik sekali," jawab Mbah Roso. Mbah Roso pun melangkah mendekati Mbah To yang berada di bawah pohon. "Ada apa toh?" kata Mbah Roso. "Panjang ceritanya So," jawab Mbah To. "Ya udah, cerita saja pelan-pelan," kata Mbah Roso. "Jadi gini So, akhir-akhir ini ada kuntilanak yang meneror warga di desa saya. Sampai anak kecil pun digodanya. Anak kecil itu menangis terus setiap malam hari." Mbah To pun menjelaskan. "Terus?" kata Mbah Roso. "Setiap tengah malam, kuntilanak itu selalu nongol di jendela-jendela rumah warga. Kadang sampai mengetok-ngetok pintu rumah. Godaannya bukan cuma malam hari saja So. Siang hari pun begitu. Kadang suara kuntilanak itu tertawa dan menangis sangat keras, hingga menakut-nakuti warga." Jelas Mbah To lagi. "Di sini aku mau minta tolong ke kamu So, buat mengusir kuntilanak itu dari desa saya," kata Mbah To. "Ya udah, ayo sekarang saja," jawab Mbah Roso. Mbah To menyetujui. Mereka pun berjalan ke desa Mbah To, sambil Mbah To terus menceritakan kejadian-kejadian yang berasal dari ulah kuntilanak itu. "Tadi saja, sewaktu aku mau ke sini, dia nongol di atas pohon itu," kata Mbah To sambil menuju ke pohon tadi. Mbah Roso hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil terus berjalan. Toro, Tony, Agus dan Narji mulai panik ketika tahu Mbah Roso dan Mbah To berjalan mendekatinya. Agus mulai merayap ke arah balik pohon besar yang ditutupi semak belukar. Begitupun dengan Narji, sedangkan Toro dan Tony merayap bersembunyi di balik batu besar. "Aman Ji, aman," kata Agus. Agus memberi kode ke arah Toro dan Tony kalau tempatnya sudah aman. Begitupun sebaliknya. Mbah Roso dan Mbah To tidak curiga. Mereka berjalan terus hingga melewati keempat anak itu. "Sudah lewat Ji," kata Agus. "Yang lain kasih tahu Gus," jawab Narji. Agus mencoba memanggil Toro dan Tony. Agus pun melempar kerikil ke arah Toro dan Tony. Kerikil itu mengenai tangan Tony. Tony pun melihat ke arah Agus. Agus memberi isyarat kalau suasana sudah aman. Tony pun memberitahu Toro. Akhirnya mereka berempat keluar dari persembunyiannya secara perlahan. Mereka terus membuntuti Mbah Roso dan Mbah To. "Agak jauh aja, biar tidak curiga," kata Narji. Akhirnya jarak mereka agak jauh dari Mbah Roso dan Mbah To. Jalan setapak dilewatinya, hingga kurang beberapa ratus meter lagi sampai ke desanya. "Nah, kamu denger So?" tanya Mbah To. "Iya, denger To. Biarkan dia menampakkan dulu," jawab Mbah Roso. Jam semakin malam, waktu sudah menunjukkan pukul 2. Mereka sudah sampai di depan rumah Mbah To. "Di mana biasanya To?" tanya Mbah Roso. "Pindah-pindah So, biasanya dia nangkring di atas pohon-pohon itu," jawab Mbah To. "Kemenyan merah yang waktu itu aku kasih masih ada To?" tanya Mbah Roso. "Masih ada So, buat apa?" kata Mbah To. "Buat mengundang dia, agar dia mau datang," jawab Mbah Roso. Akhirnya Mbah To pun masuk ke dalam rumahnya, mengambil kemenyan itu. Tidak lama kemudian, dia keluar sambil membawa sebungkus kemenyan merah dan perapen. "Ini So," kata Mbah So. Mbah Roso mengambilnya, lalu mengeluarkan korek api dari sakunya. Sambil menaruhnya di tanah,
Baroso mulai membakar kemenyan itu sambil membacakan beberapa mantra. Tony, Toro, Agus dan Narji melihat dari kejauhan di balik pohon mangga besar. "Sini, duduk di sebelahku toh." Baroso menyuruh Mbah To ikut duduk dengannya. Mbah To mengangguk, lalu duduk di sebelah Baroso sambil ikut membakar kemenyannya. Setelah dikasih tahu mantranya, Mbah To pun ikut membacakan mantranya bersama-sama dengan Baroso. "Ayo kita taruhan, Susi datang apa tidak?" tantang Narji. "Tidak akan datang, Susi takut sama Mbah To," jawab Tony. "Ya, dia takut mati 2 kali, kata Toro menambahi. "Benar, samurai Mbah To tajam sekali," aku suka menambahi. "Oke, kita taruhan. Aku membeli Susi datang," kata Narji. Akhirnya mereka saling menunggu, sedangkan Mbah To dan Baroso masih membacakan mantranya. "Tidak mungkin datang, Ji. Dia itu pengecut," kata Tony. Kata siapa aku tidak datang? Mereka semua dibuat kaget dengan suara itu. Diam-diam, ternyata Susi sudah ada di antara mereka. Suara itu adalah suara Susi. Serentak, mereka pun keluar dari persembunyiannya, berlari ke arah Baroso dan Mbah To yang masih sibuk membaca mantra. Teriakan mereka mengacaukan fokus kedua mbah itu. Akhirnya Baroso dan Mbah To menghentikan ritualnya. "Ada apa sih, Le? Kok sampai teriak-teriak?" Baroso bertanya kepada mereka berempat. "Itu Mbah, sus, kata Agus yang dihentikan oleh Narji. "Ada kuntilanak, Mbah." Narji menimpali omongan Agus agar tidak ketahuan kalau sebenarnya teror Susi ini akibat ulah mereka. Baroso langsung berdiri. "Di mana, Le?" tanya Baroso. "Di situ, Mbah." Serentak, mereka menjawab sambil menunjukkan ke arah pohon mangga. Tanpa basa-basi, Baroso pun langsung berjalan cepat ke arah mangga yang dimaksud. Mbah To dan keempat anak itu juga ikut mengikuti Baroso. Sesampainya mereka di bawah pohon itu, Baroso menengok ke sana kemari mencari keberadaan Susi. Begitupun dengan yang lain. "Mana, Le? Gak ada ini," kata Baroso. Belum sempat mereka menjawab, suara tawa Susi menghentikan tanda tanya yang ada di kepala Baroso. Aku di sini, Mbah. Kata Susi. Semua sontak menoleh ke atas pohon. "Kamu siapa? Apa tujuanmu mengganggu warga di sini?" tanya Baroso. Mereka yang membawa ke sini. Jawab Susi. "Siapa?" kata Baroso. Sebelum Susi menjawab, Narji langsung menimpali omongan Baroso. "Bagaimana kita bisa membawamu pulang ke tempat asalmu?" Saya mau darah. Kata Susi sambil terus tertawa. "Jangan macam-macam kamu. Di sini tidak ada tumbal manusia," jawab Baroso. Darah ayam hitam. Kata Susi lagi yang kini menghentikan tawanya. "Mbah, di rumah sampean kan ada ayam hitam, Mbah," kata Narji. "Ya, Mbah, kasih saja, Mbah, ke dia," Agus pun menambahi. Baroso menoleh ke arah Agus dan Narji yang memelas. "Ya, Mbah, minta tolong, Mbah," Koni pun ikut menambahi. "Oke, saya kasih kamu darah ayam hitam, asal kamu benar-benar pergi dari sini," kata Baroso. Mereka semua pun lega karena keputusan Baroso yang merelakan ayamnya dijadikan tumbal. Susi tertawa semakin keras membuat mereka menutup telinganya. "Besok pagi kamu datang ke rumah. Saya siapkan darah ayam hitamnya. Setelah itu kamu pergi dari sini dan jangan sampai kembali lagi," kata Baroso. Susi mengiyakan perjanjian dengan Baroso, lalu dia menghilang. Baroso pun menyuruh Mbah To dan keempat anak itu agar datang ke rumahnya menyiapkan tumbal ayam hitam esok paginya. Mereka pun menyetujui, lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Baroso yang kembali menuju rumahnya. Singkat cerita, keesokan paginya, "Jangan semuanya, dipindahkan saja ke gelas," kata Baroso.
Akhirnya Narji memindahkan darah itu ke sebuah gelas, lalu menaruhnya di antara sesajen yang lain. Setelah membersihkan badan, mereka pun mulai ritualnya. Mantra dibacakan oleh Baroso dan diikuti oleh yang lain. Tidak lama setelah mantra dibacakan, arwah suci pun datang. Tawanya yang khas sehingga dapat dikenali oleh mereka. "Sudah, itu darahnya," kata Baroso. Tidak lama dari itu, suara tawa suci pun menghilang, lalu mengeras kembali seperti keluar dari dalam rumah Baroso. Perlahan-lahan suara tawa itu pun menghilang. "Sudah pergi dia?" tanya Agus ke Baroso. "Sudah, Le," jawab Baroso. Lalu Baroso menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing, memastikan kuntilanak itu tidak akan datang dan mengganggu mereka lagi. Akhirnya mereka pun pulang. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk pisah dengan Bahto. Mereka menyuruh Bahto pulang dulu karena mereka masih mau nongkrong di warung. Setelah pisah, mereka pun berjalan ke warung kopi yang tidak jauh dari situ. Gampang kan cara ngusirnya? Tiba-tiba Narji menyeletuk. "Iya, untung aja Baroso mau mengasihkan darah dari ayam hitamnya," jawab Tony. "Bagaimana? Sudah kapok bermain jelangkung?" tanya Narji. "Enggak sih," jawab Toro dan Tony serentak. "Ah, sudahlah, nanti ada kejadian seperti ini lagi," kata Agus. "Kamu penakut, Gus?" kata Narji. "Kata siapa aku penakut? Oke, ayo kita main lagi," tantang Agus. "Oke, besok malam kita agendakan," jawab Narji menerima tantangan dari Agus. Tantangan itu pun juga disetujui oleh Tony dan Toro. Teror pun telah usai, karena Baroso memberikan ayam hitamnya kepada arwah suci. Namun, kejadian itu membuat 4 orang pemuda, yaitu Tony, Toro, Agus, dan Narji, tidak kapok dengan ulahnya. Mereka kembali memainkan permainan jelangkung tersebut. "Gus, besok jadi ya?" tanya Narji. Obrolan di sebuah tongkrongan semakin memanas. Karena Narji yang menganggap Agus penakut, langsung ditepis oleh Agus sendiri. "Oke, siapa takut?" jawab Agus. Singkat cerita, pagi hari, Narji langsung menemui Tony yang ketika itu masih di rumahnya. Narji mengajak Tony untuk membuat lagi boneka jelangkung, karena boneka yang kemarin sudah tidak tahu lagi ada di mana. Setelah boneka jelangkung jadi, mereka dikagetkan dengan kedatangan Agus dan Toro. "Wah, serius amat buat persiapan nanti malam," kata Toro. "Iya dong, tuh buat nantangin nyalinnya Agus," jawab Narji dengan mimik melandek Agus. "Jangan sembarangan kamu, lihat saja nanti," kata Agus. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Narji yang sudah mempersiapkan dirinya langsung datang ke rumah Tony. "Pak Le, Tony ada?" sapa Narji sekaligus bertanya kepada ayah Tony. "Oh, kamu Ji? Ada Le? Mau kemana Le?" jawab ayah Tony. "Nggak ada Pak Le, mau main," jawab Narji. Ayah Tony akhirnya masuk ke dalam rumahnya, sembari memanggil-manggil Tony. Tidak lama dari itu, Tony pun keluar. "Oh, kamu Ji?" kata Tony basa-basi. "Udah, ayo, keburu malam Ton," ajak Narji. "Jangan keras-keras Ji, nanti bapak denger," kata Tony sambil menurunkan nada bicaranya. "Oh, maaf. Ya udah, makanya buruan," jawab Narji yang juga menurunkan nada bicaranya. Akhirnya mereka bergegas berangkat ke tengah sawah, tempat biasanya. Narji dan Tony telah sampai, namun Toro dan Agus belum kelihatan badan hidungnya. "Lama sekali ya Agus dan Toro," kata Narji. "Sabar, masih jam berapa ini?" jawab Tony. "Pukul 10 kurang seperempat ini Ton," ucap Narji sambil terus menengok ke sana kemari. Tidak lama dari itu, Agus dan Toro muncul dari kejauhan, berjalan sambil membawa boneka jelangkung yang ditenteng Agus di tangan kirinya. Disusul Toro yang membawa tas plastik berisi kapur dan keperluan lainnya. "Itu dia datang Ton,"
ucap Narji sambil menunjuk ke arah Agus dan Toro. Tony mengangguk lalu mengambil papan tulis yang biasa mereka taruh di balik pohon mangga di dekat tempatnya bermain jelangkung. Agus dan Toro datang, semua keperluan sudah siap dan acara pun dimulai. Boneka jelangkung dipegang oleh Narji dan mantra mulai dibacakan bersama-sama. Melihat belum ada reaksi pada boneka jelangkungnya, mereka kembali membacakan mantra tersebut berulang-ulang. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Serentak, mereka membacakan mantra pertama, disusul mantra kedua menggunakan bahasa Jawa. Reaksi boneka jelangkung pun sudah mulai terlihat ketika mantra Jawa mulai dilantunkan. Ji, gerak Ji, kata Toro. Agus yang awalnya menunduk langsung mendongakkan kepalanya melihat ke arah boneka jelangkung itu. Lalu Agus menoleh ke arah Toro, seakan memberi kode untuk mulai menanyakan sesuatu kepada jelangkung tersebut. Siapa yang ada di dalam jelangkung ini? Tanya Toro. Gerakan jelangkung itu mulai mendekati papan tulis. Meskipun masih dalam pegangan Narji, namun Narji tidak bisa mengendalikan gerakannya. Huruf per huruf mulai dituliskan. Salim, kata yang dituliskan pada papan tulis oleh jelangkung tersebut. Oh, Salim, kata Toro. Dari mana asalmu? Tanya Agus. Wetan, atau dalam bahasa Indonesia artinya timur. Kamu ini arwah gentayangan ya? Tanya Toro lagi. Iya. Jelangkung tersebut menjawab singkat melalui tulisannya di papan tulis. Tony yang sibuk menghapus tulisan yang ada di papan tulis pun juga ingin bertanya. Kenapa kamu bisa bergentayangan? Tanya Tony. Lalu gerakan jelangkung itu semakin menjadi sembari jelangkung itu menuliskan kata lagi, pesugihan. Dia itu korban pesugihan, Ton, kata Agus. Ah, bukan Gus. Dia itu pelaku pesugihan, kata Tony menepis omongan Agus. Perdebatan terus berlanjut antara keduanya, hingga Toro menengahi dengan bertanya, nomor togel besok yang keluar berapa? Tanya Toro. Sontak semuanya pun tertawa, namun tidak dengan Narji, karena gerakan jelangkung itu yang semakin kuat, membuat Narji kewalahan mengikuti arah gerakan dari jelangkung itu. 68, kata jelangkung tersebut. Semakin menjadi-jadi tertawa mereka ketika tahu jelangkung itu memberikan 2 angka nomor togel yang diminta Toro. Oke, besok saya beli, ucap Toro sambil menoleh ke arah Agus dan Tony. Sedangkan Agus dan Tony hanya tertawa mendengarnya. Sambil terus tertawa, Tony menyuruh Agus untuk bertanya lagi, lalu Agus pun bertanya. Kamu cewek apa cowok? Kata Agus sembari terus tertawa. Ya jelas cowok toh Gus, namanya aja Salim, kata Tony sambil terus tertawa. Mendengar pertanyaan Agus yang nyeleneh membuat Toro tertawa semakin kencang sambil memegangi perutnya. Narji pun demikian, sesekali tertawa meskipun tangannya sibuk mengendalikan jelangkung itu. Alih-alih menjawab pertanyaan Agus, tiba-tiba arwah Salim yang ada di dalam jelangkung itu pun hilang. Gerakan yang tadinya cepat pun perlahan-lahan melambat, lalu hilang. Hilang Ji? Tanya Agus sembari sesekali masih tertawa. Iya, hilang Gus. Kamu sih tanyanya gak bener, kata Narji. Cemen ya jelangkungnya, kata Agus kepada Narji. Dan Narji pun mengangguk sambil memberikan gestur mengejek. Bukannya berhenti, mereka malah mencoba memainkan lagi, meskipun kali ini boneka dipegang oleh Agus. Mantra mulai dibacakan kembali, perlahan boneka jelangkung bergerak. Mantra terus dibacakan, hingga membuat jelangkung bergerak cepat, sebagai tanda adanya arwah yang masuk ke dalam jelangkung tersebut. Melihat jelangkung sudah terisi arwah, Tony langsung bertanya kepada arwah di jelangkung tersebut. Kamu siapa? Tanya Tony. Jelangkung tersebut langsung mengendalikan tangan Agus dan menuliskan suatu kalimat, korban kecelakaan. Oh, kecelakaan yang kemarin di dekat pantai Banter itu? Tanya Toro yang tiba-tiba nyeletuk
Jelangkung itu kembali bergerak menuliskan huruf per huruf. Tony yang tugasnya juga menghapus papan tulis setiap kali jelangkung itu selesai menuliskan kata-kata kewalahan. Karena banyak sekali yang ditanyakan oleh teman-temannya. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan permintaan aneh dari arwah korban kecelakaan itu. Di mana dia meminta 4 pemuda itu untuk mencarikan bagian tubuh dia yang hilang saat terjadi kecelakaan. Tidak ayal, mereka semua bingung harus mencari di mana. Hingga mereka mengungkapkan ketidaksanggupannya mencari bagian tubuh yang hilang. Lalu Narji menyuruh arwah di jelangkung itu untuk keluar dan kembali pulang ke tempat asalnya. "Kamu pulang saja, daripada bikin ribet," kata Narji. "Baca Al-Fatihah." Jelangkung itu menuliskan kata-kata di luar dugaan mereka. Arwah itu menuliskan kata Al-Fatihah. "Ini maksudnya apa kita disuruh baca Al-Fatihah, Ji?" tanya Toro. Narji mengangguk sembari membenarkan posisi duduk menjadi bersila. Narji memimpin teman-temannya membaca Al-Fatihah hingga perlahan gerakan jelangkung itu memelan dan berhenti. "Sudah hilang, Ji," kata Agus yang memegang boneka jelangkung tersebut. Narji mengangguk dan menyuruh Agus meletakkan boneka itu. Lalu Narji menyuruh mereka semua untuk beristirahat. "Selesai, Ji?" tanya Tony. "Sebentar, sabar dulu," jawab Narji. "Yah, gini doang, Ji. Lemah kamu," saut Agus dengan gestur mengejek Narji. Mendengar omongan Agus, rasa capek yang ada di dalam tubuh Narji seakan menghilang. "Ayo," kata Narji sembari mengambil boneka jelangkung dan dikasihkan ke Agus. Agus mengambilnya dan permainan kembali dimulai. "Baca yang keras," kata Narji. Semua membacakan mantra-mantra seperti biasa, hingga dilanjutkan mantra-mantra Jawa, di mana hanya Narji yang tahu mantra tersebut. Tanda-tanda jelangkung itu sudah kemasukan arwah sudah terlihat. Jelangkung itu mulai bergerak. Gerakan jelangkung itu menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Semakin cepat dan membuat Agus terjatuh ke belakang. Bukannya menolong, mereka pun malah menertawakan Agus. Sedangkan boneka jelangkung itu masih terus kesana kemari dalam genggaman Agus. "Woi, tolongin boy," kata Agus. Sambil terus tertawa, Tony dan Toro pun membangunkan Agus. Melihat Agus yang sudah duduk kembali, Narji langsung bertanya. "Ini siapa?" tanya Narji. "Susiati," kata jelangkung itu melalui tulisan di papan tulis yang mereka sediakan. Sontak, semua pun terdiam. Suasana yang awalnya ramai karena tawa dari mereka pun seketika menjadi hening, saling menoleh di antara mereka. Susi," kata Tony berbisik kepada Toro yang ada di depannya sambil menaik-naikkan kepalanya. "Ji, kenapa bisa datang lagi?" tanya Toro berbisik kepada Narji. Saat Narji akan menjawab, tiba-tiba jelangkung itu menuliskan sesuatu di papan tulis yang membuat fokus Narji teralihkan ke papan tulis. "Kalian undang saya." Lalu di bawah tulisan itu, Susi kembali menuliskan kata-kata, "Saya datang." Setelah membaca kata yang telah dituliskan di papan tulis, Narji menoleh ke arah Tony dan Toro, sembari memberikan kode apa yang harus mereka lakukan. Tony menenangkan Narji, lalu berkata kepada jelangkung tersebut, "Bukan kamu yang kami undang. Kamu bisa kembali." "Tidak." Jelangkung itu langsung menjawab pertanyaan Tony. Sontak, semuanya kaget. Dengan gelagat ketakutan, Agus bilang, "Cok, gimana ini? Aku buang saja ya?" "Iya, buang saja bonekanya, Gus. Lalu kita lari," jawab Narji. Mendengar omongan Narji, Agus langsung berusaha membuang boneka tersebut. Lalu tidak seperti yang mereka bayangkan. "Tidak bisa, Ji. Tanganku dikendalikan Susi," kata Agus. Lalu jelangkung tersebut kembali menuliskan kata-kata, "Pulangkan saya." Setelah membaca tulisan itu, Tony langsung menoleh ke arah Toro. Begitupun sebaliknya. Mereka hanya saling memberikan kode. Karena melihat raut wajah Agus yang ketakutan, membuat Narji langsung mengambil alih pegangan boneka jelangkung itu.
Setelah terambil alih jelangkung tersebut, Agus terjatuh karena kelelahan. Kali ini jelangkung tersebut berada di genggaman Narji. Alih-alih dapat membuangnya, malah jelangkung tersebut kembali menuliskan kata-kata. "Kalian tidak kapok, kalian harus mati." Melihat kalimat yang tertulis di papan tulis itu, membuat Tony dan Toro ketakutan. Begitu pula Agus, yang kini sudah dalam posisi duduk. Agus menoleh ke arah Toro, lalu memberikan sebuah kode. Setelah itu, Agus langsung lari meninggalkan Narji, disusul oleh Toro dan Tony. "Hoi, cuk, jangan tinggalin!" teriak Narji. Narji terus berusaha membuang jelangkung itu sambil terus membaca mantra-mantra mengeluarkan arwah. Bukannya terbuang, jelangkung itu malah menuliskan kata-kata menimpali tulisan yang lain. "Matilah seperti saya." Mendengar perkataan Agus membuat Narji tersadar. Langsung saja dia berdiri dan lari ke arah temannya. "Buang itu jelangkungnya, jangan dibawa Ji," kata Agus sambil teriak. "Iya ini," jawab Narji. Mereka lari kembali pulang, melewati jalan setapak. Namun tangan Narji masih tetap memegangi jelangkung itu. Terus lari, meskipun jelangkung itu masih terus kesana kemari mengendalikan tangan Narji. "Kemana ini Ji?" tanya Tony yang berada di barisan paling depan. "Ke rumah Ton," teriak Narji dari barisan paling belakang. Mendengar jawaban dari Narji, lari Tony semakin cepat, begitu juga dengan yang lain. Hingga saat berada di persimpangan jalan, Tony hampir menabrak Bato yang juga lewat setelah mencari rumput untuk hewan ternaknya. Namun naas buat Agus, dia langsung menabrak tubuh Bato hingga terjatuh, disusul Toro dan Narji. Tanpa sadar, arwah susu yang berada di dalam jelangkung itu pergi. Sambil marah, Bato bertanya kepada Narji. "Apa yang kamu pegang itu Ji?" tanya Bato. Jawab Narji gugup sambil tangannya terus memegangi boneka itu. "Jadi kalian yang suka mengundang arwah-arwah itu?" kata Bato yang marah kepada mereka. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau mendengarkan cerita terbaru dari channel Studio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.